Ya, banyak sekali orang mencari genset tidak familiar dengan mereknya Dodge gitu ya. Jadi yang familiar kan banyak merek-merek yang lain, ada yang hurufnya C, ada hurufnya P depannya. Tapi kita hari ini akan mengupas dan membahas tentang Dodge ya. Kalau Anda tahu, Dodge ini sempat diproduksi di Indonesia. Kira-kira kisaran tahun 1980-an itu ada perusahaan BUMN yang mendapatkan license engine Dodge dari Jerman langsung ya, sehingga bisa memberikan izin memproduksi mesin diesel engine Dodge di Indonesia. Ya, mulai range-nya itu dari kecil-kecil yang air cool, ya pendinginnya itu air cool, pendingin pakai udara, sampai sampai kapasitas 100 kVA kalau nggak salah waktu itu. Jadi kalau Anda masih memiliki engine Dodge yang silindernya ada logo kudanya, berarti itu made in Indonesia. Kita cukup bangga ya, waktu itu Indonesia itu sempat bisa bikin engine Dodge. Ya, ini saya hari ini nggak sendirian, saya ditemani oleh Pak Rizal, salah satu klien kami di Jogja ya. Nah, ini hari ini kita ngobrol-ngobrol sama Pak Rizal nih. Nah, ya. Pak, mungkin bisa cerita-cerita nih Pak. Ini kan Pak Rizal dipakai untuk apa Pak? Ini genset ini Pak? Ya, Pak Roy. Saya pakai genset ini untuk backup power bagi kami punya data center Pak. Oh, jadi kami data punya center ruang, ya? Ya, data center, small data center di kantor kami, Citranet, Jogja. Nah, kami membutuhkan daya cukup besar karena kami sekarang pakai 200 kVA, kemudian kami harus menggunakan genset yang lebih besar. Makanya kami sebenarnya sudah punya genset yang lain, tapi ternyata kurang. Akhirnya kami memutuskan untuk pengadaan genset 250 kVA ini ya gensetnya ya. 250 kVA. Betul. Wah, thank you so much Pak ya sudah punya genset dari DPS Power ini. Pak, kalau boleh tahu kenapa Pak segitu pentingnya ya, maksudnya punya genset untuk industrinya Bapak ini? Ya, karena kalau kami sekarang yang namanya provider internet tidak pernah lepas dari yang namanya listrik. Listrik ya? Ya, nah listrik ini salah satu resource yang harus selalu dijaga. Karena ya kalau internetnya perangkatnya mati, internetnya nggak hidup, ya karena listriknya nggak ada kan. Wah, saya dikomplain banyak sekali orang gitu. Jadi kita harus punya ini. Kemudian itu kalau ngomong internet, lah ini kita punya data center, orang nitipin server di tempat kita, nitipin berbagai macam service yang ada di sana, itu harus 24 jam dijaga, listriknya harus bagus, terus kemudian nggak boleh ngetrip gitu kan. Nah, itu kita pilih sesuatu yang menurut saya kuat, bagus, reliable gitu ya. Betul. Nah, kita pilih genset Dodge tadi gitu. Ya. Ya karena apa ya? Kalau kemarin saya sebenarnya ada reference gitu dari temen gitu ya. Sebenarnya itu ngomong temen gitu. Dia mengatakan bahwa untuk Bapak mendingan pakai Dodge. Lu kenapa saya gitu? Karena menurut dia itu Dodge itu digunakan untuk 24 jam gitu katanya. Betul. Itu kuat gitu. Nah, saya berpikir simpel aja, ada blackout 24 jam di kota Jogja misalnya gitu. Saya nggak perlu pusing. Betul. Gensetnya pakai Dodge aja gitu. Ya memang akhirnya saya searching ke internet, saya searching ke banyak sumber. Nah, ketemulah DPS Power. Ketemu saya Pak ya? Iya. Lihat wajah saya di internet ya? Iya, ketemu Pak Roy di internet gitu. Jadi ini mungkin salah satu cara yang paling efektif untuk menemukan produk Dodge, salah satunya ya saya searching internet karena saya nggak menemukan di Jogja Dodge yang jual siapa, itu nggak tahu. Cari internet, sama internet diarahkan ke DPS Power gitu. Wah. Thank you Pak. Jadi sangat penting ya Pak ya di industrinya Bapak ini kalau pemadaman listrik bukan hanya 1-2 jam aja yang dipikirin, tapi bagaimana jika ini pemadamannya sampai 24 jam gitu ya? Iya. Sampai dipikirin sejauh itu ya? Iya. Memang karena kan ini kan harus hidup terus Pak. Iya. Misalnya ada server sebuah perusahaan yang online gitu ya, 24 jam harus online, diakses banyak orang, tiba-tiba mati karena gensetnya fail, kan dia kehilangan mungkin
menit atau mungkin jam buat mereka mungkin bisa puluhan juta bahkan ratusan juta. Saya nggak tahu. Betul. Orang di dalam server itu saya nggak tahu. Tapi kami di sini berusaha memberikan servis yang sebaik-baiknya dari sisi utility gitu. Utility kan mereka beli ke kami, beli layanan, beli utilitas. Iya, betul. Jadi ya harus utility yang baik. Itu kenapa saya milih ini, Pak. Iya. Jadi layanan yang mau diberikan ke kliennya Bapak ini sangat penting sekali gitu ya. Jadi mau dikasih yang terbaik lah ya. Iya. Sehingga memastikan bahwa semua yang pengguna internet Citranet ini tidak terhindar dengan pemadaman listrik supaya tetap bisa dipakai internetnya. Ya, tetap bisa servisnya bisa on service terus gitu ya. Top. Nah, ya memang ada UPS segala macam, tetapi UPS hanya berapa menit sih Pak? Setelah UPS ini membackup, listrik harus segera masuk. Genset berperan di sini. Oke. Jadi genset ini umpama seperti asuransi gitu Pak ya. Walaupun tidak penting kadang-kadang gitu ya, nggak pernah nyala, tapi sangat diperlukan pada saat dibutuhkan. Iya, ini sebuah garansi dari sebuah bisnis yang bergerak di bidang data center. Ada salah satunya ini ya. Kami punya data center, otomatis kami harus punya ini. Iya. Seperti itu. Oke, thank you Pak. Ya. Jadi sebetulnya Pak Rizal ini menanyakan atau mendapatkan informasi dari seorang temannya gitu ya, mungkin seorang yang qualified di engineering gitu mungkin ya, sehingga dia mengusulkan engine Dodge. Padahal engine Dodge ini mungkin tidak umum didengar gitu ya. Saya juga waktu itu bingung Pak, baru dengar itu. Baru dengar itu ya. Saya taunya ya merek P, merek C itu tadi. Terus saya mencari di mana Dodge gitu kan. Ya kamu nyari sendirilah di internet, saya nyari, ketemu, dan memang benar banyak referensi yang mengatakan bahwa kereta api kita aja yang kereta api menggunakan diesel itu menggunakan Dodge sebagai sarana untuk membangkitkan listrik di dalam gerbong itu, dan dia servis daily gitu. Jadi jam sekian sampai sini, balik lagi jam sekian, balik lagi, itu terus hidup. Apalagi yang namanya internet dan data center itu nggak boleh berhenti. Betul. Jadi kalau itu sampai berhenti kan bisnis selesai Pak. Betul Pak. Itu saya lihat dari kereta api aja deh, paling gampang. Itu kenapa saya larinya ke Dodge. Padahal bukan saya loh yang bilang Dodge ini bagus gitu ya, tapi ada orang lain yang mereferensikan bahwa engine Dodge ini digunakan di gerbong kereta api. Yang Anda tahu gerbong kereta api ini kan jalan terus gitu ya. Nah ini mungkin saya tambahkan sedikit bahwa PLN juga, PLTD itu juga menggunakan engine Dodge Pak. Ya, jadi kalau PLN aja yang jalannya kadang-kadang di daerah-daerah luar pulau ya Pak ya, PLTD yang masih menggunakan genset itu jalannya 24 jam juga, malah nggak pernah mati. Kalau mati dimarahin orang. Nggak ada listrik Pak. Nggak ada listrik Penduduknya gitu ya. Jadi ini penting sekali kalau pakai engine Dodge ini, kalau memang Anda membutuhkan pemadaman yang mungkin waktunya cukup lama, engine Dodge ini cukup handal lah gitu ya. Jadi sudah terbukti karena pada saat kita melakukan pengujian tes waktu itu untuk PLN, itu tesnya kita lama Pak, berjam-jam. Ngetesnya tuh sampai 100% loadnya itu bisa sampai 24 jam. Bisa jalan 3 hari waktu itu kita ngetesnya, dan ada beban-beban sudden load, kejut. Jadi misalkan dibebani 50% langsung, kuat nggak? Yang terjadi di Dodge juga, kenapa saya data center begitu, karena ada pendingin Pak. Nah pendingin ini tidak pernah bisa kita prediksi kapan dia akan memberikan beban kejut terhadap genset. Sehingga saya berpikir udahlah pakai yang sudah dipakai dan proven aja gitu. Nah, proven kereta api aja pakai, apalagi tadi bilang PLN tadi pakai, harusnya sama gitu. Iya. Nah, itu kenapa saya pilih ini. Jadi pakailah engine Dodge. Pak, tapi kan engine Dodge ini kan kalau dibandingkan dengan merek-merek yang lain, kan secara sisi ekonomisnya atau nilai investasinya kan tidak cukup rendah gitu, cukup murah gitu Pak. Kenapa kok tetap Bapak memilih Dodge itu Pak? Apa karena tadi sudah disebutkan atau? Iya, karena kami punya komitmen bahwa yang namanya servis itu selalu dihubungkan dengan perangkat yang terbaik Pak. Nah, kalau sekarang saya perangkatnya mungkin semurah mungkin, atau mungkin bukan masalah murah atau mahal ya, tapi mungkin reliable ya. Betul. Nah, saya butuh yang seperti ini, harus kuat 24 jam segala macam. Saya nggak menemukan referensi yang mengatakan ini kuat 24 jam segala macam. Yang saya temukan Dodge. Betul. Otomatis saya memilih investasi yang mungkin sedikit lebih mahal,
Iya. Tetapi bagi kami, investasi kami yang sudah kami tanamkan di data Betul, center lebih kami ini dari itu ya. lebih dari itu. Betul. Dan yang penting ada bukan itu, pelanggan kami. Pelanggan, iya, itu lebih penting lagi. Ingat bahwa satu slogan yang mengatakan pelanggan itu adalah raja. Nah, itu kenapa kami melayani raja. Jadi kalau kami melayani raja ya harus pakai perangkat yang bagus. betul Pak. Jadi sebetulnya kalau saya kasih analogi mungkin gini Pak, ada beberapa tahun yang lalu ada handphone namanya Vertu Pak. Pernah dengar Pak? Pernah dengar ya? Itu nilainya itu mahal Pak. Ada sampai 80 jutaan sampai 100 juta, bahkan ada yang miliar aja. Padahal tujuannya kan cuma telepon. Ya. Pada waktu itu masih berjayanya merek Nokia waktu itu ya. Tapi sebetulnya seberapa besar kita bisa memvalue Pak nilai barang yang kita mau beli ini gitu kan? Iya. Karena kembali lagi kebutuhan, seberapa penting pada saat bisnis Bapak ini mati lampu atau pemadaman. Nah ini resikonya seberapa besar? Iya. Betul ya Pak ya? Kalau misalkan mau murah-murah banyak Pak ya tentunya ya? Banyak Pak ya. Pak. Jadi yang menawarkan kapasitas yang sama dengan harga di bawah ini banyak ya? Banyak. Cuman kami kan melihatnya bukan itu. Kami melihatnya adalah kami punya standar, kami pengennya merek ini karena ini. Betul. Karena kuat untuk ini, kuat untuk itu. Makanya kami berinvestasi ke Dodge. Iya. Sebetulnya kan karena merek-merek juga lain juga banyak, tapi saya percaya begini Pak, ada harga, ada barang. Nggak tahu kalau menurut Pak, maksudnya kalau barang mahal itu biasanya ada yang memang membedakan barang ini dibandingkan dengan merek yang lain gitu. Kalau saya melihatnya sebenarnya karena saya orang internet Pak, basically saya melihatnya dari referensi. Oke, jadi saya baca Pak. Riset dulu Pak ya? Dulu, jadi saya riset menurut kesimpulan riset saya secara pribadi gitu ya, personal saya itu kok saya tidak menemukan yang lain kecuali ini yang sekarang ini karena saya juga sudah pakai yang lain. Sudah pakai ya Pak sudah yang pakai lain. Yang merek-merek yang lain tadi ya? Itu sudah pakai dan menurut saya apa yang saya alami di menggunakan mesin itu, itu tidak saya dapatkan di sini. Oke. Gitu. Berarti ini bukti nyata Bapak sebagai pengguna engine Dodge, gitu ya, dibandingkan yang lain. Memang ini barang yang lebih handal gitu Pak ya. Walaupun ini saya termasuk user yang baru Pak, tapi saya punya keyakinan di atas rata-rata bahwa ini pasti bagus. Thank you Pak. Ya. Wah ini juga karena bisnisnya memang untuk bisnis yang runtime-nya panjang. Beda ya Pak untuk hotel, untuk hal-hal yang seperti itu memang runtime-nya mereka kan ya untuk services yang tidak terlalu ini ya. Kalau saya kan kritikal Pak. Tapi padahal kalau hotel pun kalau pada saat PLN padam, wah gensetnya nggak hidup, wah fatal juga Pak ya padahal ya. Tapi kan ya mau nggak mau hotel kan bisa kalau ya saya nggak ngomong kondisi hotel ya Pak, tapi manajemen hotel masih bisa memberikan minta maaf dan customernya bisa mungkin pindah hotel atau yaudah saya jalan-jalan dulu lah nunggu ini. Nah kalau ini kan nggak bisa jalan-jalan, servernya di situ, internetnya di situ, mau jalan kemana? Paling pindah berlangganan. Tapi kan saya jadi kehilangan income. Tapi kalau itu kan nanti beda lah secara bisnis. Perlakuan bisnisnya beda. Jadi kalau saya itu memang kondisinya harus benar-benar bagus. Ya kenapa bagus ya saya milih ini. Jadi kembali lagi menimbang seberapa penting bisnis Anda pada saat PLN padam. Betul. Gitu ya. Berarti kita memilih perangkat, memilih merek itu selalu dihubungkan dengan apa yang kita jalani secara bisnis. Kalau memang secara bisnis itu harus effortnya mahal, ya kita harus ikuti karena mereka percaya sama kita, nggak cuma hari ini, bulan ini, minggu ini, enggak. Bertahun-tahun kita pengennya seperti itu. Seperti pelanggan-pelanggan kami yang ada di data center kami, itu sudah berlangganan bertahun-tahun di tempat kami. Jadi harus kami berikan sesuatu yang bagus. Sip. Thank you Pak. Pak, mungkin terakhir Pak, mungkin sejauh ini memang Bapak masih belum cukup lama sih menggunakan jasa kami, tapi sejauh ini apa mungkin ada pelayanan kami seperti apa Pak mungkin? Kalau menilai bahwa untuk DPS sendiri sebenarnya saya puas Pak. Artinya, puas ya Pak ya. Walaupun mungkin jauh di Surabaya, saya di Jogja. Tapi at least pada saat saya pengadaan, kemudian pada saat saya melakukan transaksi pembelian, kemudian juga dari supportnya
waktu tes. Ya, tes load ya Load Pak. di Surabaya, kemudian dengan penurunan genset. Sampai penurunan genset pun ya. kemarin dilakukan sampai jam berapa itu Pak ya? Malam Pak. Malam ya, tengah malam. Malam saya sampai nunggu sampai jam 1:30. Setengah 2. Ya, terus itu semua dikerjakan dengan profesional. Oke, Artinya, wow. Tidak salah saya memilih DPS Power. Waduh, thank you so much Pak. Tapi kita juga harus ingat bahwa yang namanya bisnis itu kan kepercayaan ya Pak ya. Betul, Jadi, betul. saya lihatnya kalau Bapak berani tampil di YouTube, harusnya itu nggak mau main-main lah bisnisnya. Betul. Jadi itu kenapa kalau dulu kemarin saya ditanya kenapa milihnya DPS Pak? Ya karena Bapak tampil di YouTube. Kalau Bapak nggak punya YouTube, ya mungkin saya nggak akan milih Bapak. Karena apa? YouTube itu orangnya nggak apa ya? Nggak milih-milih gitu. Karena bisnisnya beneran. Kalau mau misalnya nipu gitu ya, di YouTube mau nipu ya bisa dibully orang banyak. Iya, dibully sekampung. Padahal isinya komennya juga Komennya hancur. Nah, saya lihat dari YouTube Bapak nggak ada yang komen jelek. Iya. Bukan karena Bapak mewawancarai orang ya, tetapi saya lihat komen di bawahnya. Oke. Ya di bawah komen-komen yang lain itu komen nggak ada yang jelek. Jadi why not saya coba untuk explore kerjasama sama perusahaan Bapak dan datanglah ini genset. Wah, oke. Waduh nih, thank you so much Pak. Ini lihat nih wajah saya nih ya, terpampang nyata di YouTube. Kalau ada apa-apa cari saya. Gampang gitu ya. Oke Pak, mungkin gitu aja. Thank you so much waktunya. Wah, mudah-mudahan kita bisa terus kerjasama Pak sampai terus ke depannya ya. Sukses terus untuk Citranet di Jogja Pak. Oke, thank you sahabat Power yang sudah nonton. Jangan lupa follow media sosial kami dan subscribe YouTube channel DPS Power Genset. Bye-bye.